Shalom. Perkenalkan, nama saya Clarissa. Saya dari 12 Multimedia 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali apa yang telah Papir sampaikan kepada kami melalui webinar yang telah kami ikuti kemarin. Webinar ini mengangkat tema yang berjudul Hope. Pada ayat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berbunyi, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemarin Papir menceritakan seorang guru yang bernama Sharon Christa. Pada tahun 1985, Sharon Christa berhasil menyingkirkan 1000 pelamar yang berkeinginan untuk naik pesawat luar angkasa. 1000 orang tersebut termasuk Franz Lajak. Franz Lajak ini juga berkeinginan untuk naik pesawat luar angkasa. Kata Franz Lajak, "Aku Franz Lajak yang selalu bermimpi untuk bisa melihat indahnya dunia dari sisi yang berbeda. Aku sangat berharap Tuhan mengizinkan agar aku bisa melihat diriku seperti Ia melihatku. Aku ingin seluruh alam ada dalam pandangan mata lahirku. Namun apa daya, aku tak punya apapun untuk menggapai semua itu." Franz Lajak menjadi bagian dari 100 orang yang berkumpul untuk penilaian akhir. Lalu Franz Lajak berkata, "Siapakah di antara kami yang bisa melewati ujian akhir ini? Tuhan, biarlah diriku yang terpilih." Begitu Franz Lajak berdoa. Lalu tibalah berita yang menghancurkan itu. NASA memutuskan untuk memilih Sharon Christa. Aku kalah, impianku hancur, dan aku depresi berat. Kepercayaan diriku hilang. Kebahagiaanku berganti dengan kemarahan. Saat itu aku selalu bertanya, "Mengapa Tuhan? Mengapa bukan aku? Apa yang kurang dariku? Mengapa Engkau begitu kejam padaku?" Tapi kata ayahku, semua itu terjadi karena suatu alasan. Pada Selasa 28 Januari 1986, hari yang sebenarnya telah kuimpikan selama 25 tahun. Aku berkumpul bersama teman-teman untuk melihat peluncuran Challenger. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, aku menantang impianku untuk terakhir kali. "Tuhan, aku bersedia melakukan apa saja agar berada di dalam pesawat itu. Kenapa bukan aku?" 73 detik kemudian, Tuhan menjawab semua pertanyaanku dan menghapus semua keraguanku, yaitu saat Challenger meledak dan menewaskan semua penumpang. Aku langsung teringat kembali kata-kata ayahku. Semua terjadi karena suatu alasan. Aku tidak terpilih untuk menjadi seorang astronot yang ikut dalam penerbangan itu. Meski aku sangat menginginkannya, kini aku paham bahwa ternyata Tuhan memiliki alasan lain. Tuhan masih ingin aku berada di bumi. Atas dasar itu, aku bisa katakan aku tidak gagal dan kalah dalam kompetisi tersebut. Aku, Franz Lajak, masih hidup untuk bersyukur pada Tuhan, karena tidak semua doaku dikabulkan. Tuhan menjawab doa kita dengan 3 cara. Itu 1, Tuhan mengatakan ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta. 2, Tuhan mengatakan tidak, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik. 3, Tuhan mengatakan tunggu, maka kita akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah tetaplah bermimpi untuk bisa mencapai keinginan, karena mimpi itu kan menjadi motivasi agar kita tak berhenti berusaha. Kita semakin memahami bahwa yang wajib bagi manusia adalah berusaha, bukan wajib berhasil.
Yakinlah bahwa Tuhan tidak memandang hasil, tapi lebih menghargai setiap proses. Jangan berburuk sangka pada Tuhan. Ingat, Tuhan bukan tidak mengabulkan doa, tapi hanya saja Tuhan tidak setuju dengan doa itu. Satu hal yang pasti, Tuhan memang punya alasan yang tepat untuk semua yang terjadi di jagat raya ini. Selanjutnya kita akan melihat beberapa mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan, yaitu mengubah air menjadi air anggur, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, berjalan di atas air, menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya, membangkitkan Lazarus yang mati, dan masih banyak lagi mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan. Slide selanjutnya kita akan membaca ayat-ayat Alkitab. Pada 1 Petrus ayat ke-5 sampai 8 berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayub pasal 17 ayat yang ke-1, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Apa yang terjadi dalam hati dan pikiran manusia akan menolong manusia untuk menang atas pergumulan hidupnya. Pasal 20 ayat ke-4, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat yang terakhir, Ayub pasal 17 ayat 1, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikianlah cerita dari Pak Pierre yang diceritakan kembali oleh saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.